Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahib Walk 37 channel. Nah, kali ini saya kedapatan motor Vario ya, yang injeksi tapi yang model 110 ya. Nah, ini dia motornya. Jadi permasalahannya di sini, keluhannya yang punya motor ini starternya terkadang kena, terkadang juga tidak ya. Dalam arti kata starternya ini ngadat-ngadat ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sorry tadi ya ada gangguan sedikit ya. Jadi keluhannya di sini intinya terkadang kena, terkadang juga tidak sama sekali ya starternya. Oke, sebelum kita mulai ya, ataupun sebelum kita menebak kerusakannya, biasanya ya, mungkin ya para mekanik juga biasanya itu menebak yaitu akinya ya. Tapi di sini saya tidak akan menebak terlebih dahulu ya, yaitu akinya. Yang kita coba ataupun kita tes satu, yaitu kita cek dulu ya kode milnya ya, biasanya menunjukkan sesuatu kerusakan ya. Nah, jadi kita buka dulu di bagian kotak aki sini ya. Nah, dengan menggunakan obeng ya, obeng plus ya. Selanjutnya yaitu, nah, kita buka dulu ya. Nih, kita congkel seperti ini ya. Nah, setelah itu kita cari ya, nih ya, soket yang berwarna merah ini ya. Lalu di sini ada ini penutup ya, ada penutupnya ya. Ini penutupnya kita buka ya. Kita di sini ada pengaitnya ya. Nah, kita cungkil seperti ini, lalu kita tarik ya. Kita lepas dulu. Setelah itu kita siapkan soket DLC ya. Nah, ini soket DLC nya saya buat sendiri ya. Nanti tutorialnya saya akan berikan ya. Oke, selanjutnya yaitu kita cari warna coklat kabelnya ya. Oke, di sini ada warna coklat ya, warna coklat dan juga warna hijau ya. Nah, ini soketnya ya. Lalu kita tusukkan ya. Nah, kita tusukkan seperti ini, set ya. Sudah beres ya. Nah, selanjutnya yaitu kita ngopi dulu, oke? Baru kita lihat ya kode milnya. Mantap guys ya. Oke, sekarang kita mulai lihat dari kode milnya ya. Ya, kedipan pertama dimulai ya sampai berhenti. Setelah itu kedipan lambat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke ya, ternyata 5 kali lambat 2 kali cepat, yang artinya 52, yaitu menunjukkan kode mil bermasalah di bagian CKP ya. Oke, nah setelah itu kita mulai cek di bagian CKP nya ya. Kita geser ke sini, kita cek bagian CKP nya. Ini ada di bagian sini ya, CKP nya ada di bagian dalam, yaitu di magnet ya, yaitu menyatu di spool paket ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah ada soket-soket ataupun kabel yang rusak, lecet, menempel ke bodi
atau soket yang kotor terkena air ya, lalu berkarat ataupun kendor dan lain sebagainya ya. Oke, pokoknya simak terus video dari saya ya. Dan bagi yang baru bergabung ya, maaf ya, yang baru bergabung, yang baru nyimak, jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya, dan juga di share. Oke, pokoknya kita lepas dulu di bagian box filternya ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita lepas dulu di shock deckernya dengan menggunakan kunci 12T. Oke, kita mulai melepaskan shock bagian belakang ya, maksudnya supaya bisa turun ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lepas boxnya dengan menggunakan kunci T10. Oke, saya ambil kunci T10 dulu. Oke, kita lepas ya menggunakan kunci T10 ya. Maksud dan tujuannya kita melepas box itu biar kita leluasa ya melihat soket-soketnya ya. Oke, seperti ini. Nah, oke ya, ini sudah terangkat ya. Nah, kalau bisa ya kita lepas saja bagian boxnya ya, boxnya ini ya, joknya, supaya kita lebih mudah dan lebih leluasa untuk melihat kabelnya, karena di situ ada keleman karet filternya ya. Nah, terlalu sempit ya, harus melepas dengan menggunakan obeng ya. Oke, kalau nggak saya coba menggunakan mata obeng getok yang halus. Oke, dengan menggunakan mata obeng dan kunci 8. Oke guys ya, jadi berhubung baut kelemannya terlalu keras ya, terpaksa saya buka nih ya bagian joknya ini, saya lepas aja ya, saya buka saja ya, biar sekalian leluasa ya, leluasa melihat soket-soketnya ya ataupun kabel-kabelnya ya. Oke, pokoknya lanjut ya. Oke, sekarang kita buka ya baut kelemannya ini ya, baut keleman karet karburatornya ya, ataupun karbu injeksinya ya. Nah, sekarang sudah lega ya, terlihat ya. Nah, ini dia ya soketnya ya, ini soket CKP ya. Ini ketutupan selang, sorry ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini dia soketnya ya, sepertinya ini soketnya habis terkena air ya, hujan ya, dan kotor ya. Terlihat sekali ya tuh, kotor ya. Jadi sekarang kita lepas ya bagian soketnya, lalu kita bersihkan, dan selanjutnya yaitu kita juga harus membersihkan bagian dalam sensor sini ya, CKP ataupun spool dan juga magnetnya ya. Biasanya sih banyak debu-debunya gitu ya. Jadi untuk permasalahan di motor Vario seperti ini ya, jangan asal ganti ya, kita cek dulu ya. Yang inti utamanya yaitu di bagian kodemilnya ya, jadi kita harus paham ya, mengerti tentang permasalahan ini yaitu di bagian kodemilnya. Oke, selanjutnya kita buka ini dengan menggunakan kunci T ya, kunci T8 dan juga obeng. Oke ya, sudah terlepas ya. Selanjutnya di sini ada kunci baut 10 ya, menggunakan kunci T10 ya. Oke, pokoknya simak terus ya, jangan di skip ya. Mantap. Oke ya, magnetnya sudah terlepas ya, dan terlihat jelas di sini banyak debu ya. Nah, ini dia berdebu ya, dan ini juga berpengaruh ya ke bagian sensor ya. Debu ini berpengaruh juga ke bagian sensor ya, karena menutupi titik bagian sensor di magnet dan juga di bagian sensor CKP nya ya. Terlihat jelas ya tuh, dan juga di sini soketnya juga ya. Nah, ini sudah saya lepas, sayang ini bagian kelemannya penguncinya ini
patah ini ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Selanjutnya kita buka magnetnya ini, magnet spoolnya ini dengan menggunakan kunci L5 ya. Nah, untuk penahan bagian kabelnya itu di sini ada pelat ya, dengan menggunakan baut 10 ya. Nah, ini sudah terlepas ya seperti ini. Dan untuk bagian kabel ecunya ini panjang banget ya. Nah, ini dia ya, tuh lihat ya, tuh ya, banyak debu ya. Nah, di sini sensornya ya. Nah, ini sensornya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini sensor vario ini. Kalau untuk sensor vario ini CKP nya, sensor CKP nya ini ada 4 ya, ada 4 mata ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau untuk bit yang vario yang lainnya juga ada yang 3 ya, tapi di sini ada 4 ya. Nah, selanjutnya itu kita bersihkan ya, kita semprot, kita bersihkan. Setelah dibersihkan semuanya, baru kita reset ulang ya. Cara meresetnya sangat mudah sekali, pokoknya simak terus ya video dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian semua ya. Dan untuk membuka magnet, kalian bisa nyari trackernya ya, tracker, dan kunci-kuncinya yaitu kunci T10, kunci T8, kunci shock 17 ya, palu ya, T8, obeng-obeng dan lain sebagainya. Oke, pokoknya mantap ya. Oke, kita lanjut ya untuk membersihkan bagian spoolnya ya. Oke, setelah selesai kita bersihkan, kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali. Setelah itu kita reset dan kita coba. Oke. Oke, lanjut pemasangan magnet ya. Oke, selanjutnya yaitu kita reset ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya.
Oke, masih ada ya. Sekarang kita reset, yaitu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Lalu kita pasang kembali setelah 5 kali kedipan. Kita matikan, kita cabut ya. Setelah itu kita akan kontak. Oke ya, sudah aman ya, sudah normal. Nah, sekarang kita cek ya, setelah di reset ya ulang, apakah kedipannya akan muncul kembali atau tidak. Kita lihat ya, kita kontak, kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit. Oke, ternyata aman ya, sudah tidak ada lagi kedipan lagi ya, intinya sudah normal. Dan selanjutnya yaitu kita bungkus bagian soket ya, CKP-nya dengan menggunakan karet ban dalam ya. Nah, seperti ini ya, dan diikat dengan tali tirap ya, agar soketnya ini tidak terkena air kembali ya, ataupun kotoran yang menempel ke bagian soket. Selanjutnya kita cek, hidupkan. Oke ya, hidup ya, kita lihat ya. Oke, aman, alhamdulillah. Selesai sudah pekerjaan saya, dan ternyata tidak ada yang perlu diganti ya. Aki normal ya, CKP kembali normal. Oke, itu saja ya dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan pasang kembali, motor kembali normal. Mantap.